Malam kakak. Ya, jumpa lagi di sesi ketiga pada modul 2.1 tentang berburu referensi. Jadi di sesi kali ini kita akan sama-sama ada dalam proses belajar, diskusi, mencari referensi tambahan untuk melengkapi semua yang telah kita pelajari kemarin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai dengan aktivitas kita di malam hari ini, kita buka dengan doa dan saya persilakan Kakak Thompson untuk membawa kita dalam doa pembuka. Dipersilakan Kakak. Oke baik, terima kasih. Terima kasih kakak. Di sini saya akan membawa kita dalam doa, dan doa yang saya bawakan doa versi agama Kristen Protestan. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, di sore menjelang malam ini Tuhan, kami selaku guru-guru hebat yang dimana kita akan mengikuti kegiatan kita di malam hari ini Tuhan, saya mohon Tuhan mari datang dan buka pikiran dan otak kita agar apa yang sebentar kita dapatkan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permintaan saya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Seratu yang sudah membawa kita dalam doa pembuka dalam kegiatan pembelajaran di malam hari ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua yang hadir di ruang virtual di malam hari ini. Salam bahagia, shalom kakak. Ya, shalom Kak Eli. Oke, seperti biasa kita kesepakatan kelas bersama menyalakan kamera kakak selama proses tatap maya ini. Yang kedua, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Ini kesepakatan kita di malam hari ini. Ya, kita masih ada dalam pembelajaran modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi di modul 2.1 ini ada tiga pembelajaran. Jadi ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3 yang kemarin kita sudah bisa selesaikan atau kita lewati pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Hari ini kita akan ada dalam pembelajaran 3 di mana kita akan berburu referensi untuk melengkapi pengetahuan tambahan kita terkait dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kemarin. Kita lanjut ya kakak. Ya, untuk pertemuan kemarin itu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 itu, pembelajaran 1 itu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan pembelajaran 2 itu penyajian tugas gerak. Nah, pada sesi ini kita akan tempuh dalam 2 jam pelajaran kakak.
Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling berbagi, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi, tujuan dari sesi ini adalah kita akan mencari referensi tambahan. Dari yang kemarin kita presentasi pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 itu, kita akan mencari referensi tambahan, bisa di Google, bisa di YouTube, untuk memperkaya pengetahuan keterampilan kita terkait dengan penyajian tugas gerak dalam pembelajaran nanti. Kita lanjut ya kakak-kakak. Ini agenda kita kakak-kakak. Agenda sesi ini ada 3. Yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga refleksi. Kita lanjut ya kakak-kakak. Oke, sebelum kita ada dalam pembelajaran 3, inti pembelajaran 3, di sini di slide ini review singkat materi P1 dan P2. Nah, kita diminta untuk mengulangi lagi atau mengingat kembali materi yang kita pelajari kemarin pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Masih ingat kakak? Oke, coba kembali kita mereview materi pembelajaran 1 kemarin terkait dengan long time memorizing. Long time memorizing itu ada 2 poin di situ. Yang pertama itu 9 aspek pembelajaran yang efektif. 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif. Dan yang kedua itu 4 kriteria pengalaman belajar yang bermakna. Ya, 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif atau bermakna. Oke, coba katong sebutkan dulu. Katong sebutkan 9 kriteria pembelajaran, 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif. Ini mereview ulang ini. Kakak masih ingat atau lupa? Silakan kakak. Sembilan aspek pembelajaran yang efektif. 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif. Pertama, apa kakak? Oke, kita sebutkan ya. Kita sebutkan urutan. Pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Keempat, ada pemogresan dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi efektif. Kedelapan, penilaian dan evaluasi. Dan yang kesembilan, keselamatan. Bisa kakak?
Bisa. Oke, coba kita menyebutkan lalu mengikuti dengan gerakan. Satu tujuan pembelajaran, gerakannya bagaimana, kakak? Tujuan pembelajaran. Nah, kakak Eli, kameranya ini supaya jangan kelihatan kepala saja. Bisa lihat gerakan tangan. Good. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke, yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Keterlibatan aktif peserta didik. Oke, kita lanjut. Pengajaran berdiferensiasi. Yang keempat, pemogresan dan pentahapan konten. Oke, yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan, demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Oke, yang ketujuh, komunikasi efektif. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Oke, yang kesembilan, keselamatan. Oke. Bisa? Ya. Kita lanjut pada 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Atau kita peragakan dulu, 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif dulu. Siapa yang bisa kasih contoh? Dipersilakan. 9 aspek pembelajaran yang efektif. Ya, kalau belum bisa, nanti lebih diperdalam lagi latihan di rumah atau cari referensi gerakan 9 aspek pembelajaran yang efektif itu seperti apa untuk melengkapi pengetahuan kita ya kakak ya. Siap, Oke, kita lanjut pada 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Memaksimalkan aktivitas dan waktu belajar peserta didik. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Levelnya gerakan seperti ini. Dan yang keempat, berpotensi meningkatkan tujuan pembelajaran
dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sudah? Itu 9 aspek pembelajaran yang efektif dan 4 kriteria pembelajaran, 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Untuk pembelajaran 2, kira-kira pembelajaran 2 yang kemarin kita bahas itu tentang apa? Yang kita bahas ada 3 poin di situ. 3 poin yang kita bahas dalam pembelajaran 2 tentang penyajian tugas gerak. Itu yang pertama apa? Yang pertama itu mendapatkan perhatian murid. Good. Lanjut. Kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang ketiga, isyarat pembelajaran. Oke. Terima kasih Kak Eli yang sudah menjawab. Ada 3 poin penting yang kita belajar pada pembelajaran 2 penyajian tugas gerak. Yang pertama mendapatkan perhatian murid. Yang kedua itu pentahapan dan pengembangan konten pembelajaran. Dan yang ketiga ada isyarat atau pembelajaran. Jadi 3 poin ini sangat penting bagi kita dalam mendesain sebuah kegiatan pembelajaran, penyajian tugas gerak bagi anak didik kita. Jadi perlu diingat dengan baik untuk melaksanakan praktek mengajar atau penyajian tugas gerak bagi peserta didik. 3 poin ini yang mesti kita ingat. Seperti itu. Jadi 2 pertemuan kemarin itu 9 aspek dan 4 kriteria belajar yang efektif, pengalaman belajar yang efektif, dan pembelajaran 2 itu tentang penyajian tugas gerak, ada 3 poin, mendapatkan perhatian murid, kemudian pentahapan konten, pentahapan dan pengembangan konten pembelajaran, dan isyarat itu. Oke, jelas ya kakak-kakak? Siap Pak, siap. Oke. Katong lanjut ya. Oke, jadi review singkat materi pada P1 dan P2 sudah kita bisa lalui bersama, kita bisa sharing sampai sejauh mana pemahaman kita mengingat apa yang kita pelajari kemarin. Mudah-mudahan ini akan terbawa, tersimpan dengan rapi di memori kita untuk menjadi bekal dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru-guru PJOK yang hebat ya kakak-kakak. Amin, siap Pak. Oke. Pada poin ini, poin pertama ini berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kita akan mencari referensi sebanyak mungkin untuk melengkapi pengetahuan kita terkait dengan 2 hal yang tadi kita pelajari di atas. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Untuk melengkapi pengetahuan kita itu, kita diminta untuk berburu referensi tentang penyajian tugas gerak. Kita lanjut ya kakak-kakak. Oke. Berburu referensi.
Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta untuk kembali ke main room. Nah, sekarang kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Karena yang hadir ini cuma 5 orang, ya, 5 peserta. Jadi kita bagi menjadi 2 kelompok saja, kakak. Ya, kita bagi menjadi 2 kelompok saja. Kelompok pertama itu kakak Eli, kakak Gary, dan kakak Flora. Sedangkan kelompok 2 itu kakak Sam dan kakak Thompson. Ya. Siap, kakak. Siap ya? Oke. Kelompok pertama itu tetap ada di main room kelas kita, room utama. Sedangkan kelompok 2 linknya nanti bisa masuk lihat di kolom chat. Kemudian lembar kerja itu nanti bisa lihat di kolom chat juga. Oke. Kakak berarti katanya kelompok 2 tuh, kakak? Ya, kakak Sam dan kakak Tom kelompok 2, sedangkan kakak Eli, kakak Gary, dan kakak Flora kelompok 1. Jadi kakak-kakak, tugas kakak-kakak di sini adalah mencari sebanyak mungkin referensi baik di Google maupun di YouTube untuk melengkapi pengetahuan kita terkait dengan pembelajaran yang kemarin kita sudah lewati. Nanti diisi di lembar yang akan saya bagi di lewat link. Oke ya kakak-kakak? Siap, kakak, siap. Link untuk kelompok 2 sudah di kolom chat, bisa masuk. Lalu untuk link Jamboard nanti lihat di kolom chat juga. Ya, kakak bisa lihat lembar kerja, kolom untuk bisa mengerjakan berburu informasi, lalu bisa isi di situ.
Kakak Fasi link lembar kerjanya mana ya? Yang kedua kakak. Kakak Fasil betul coba masuk tapi ini masuk di Google Meet ini Kakak Fasil. Sebentar kakak. Kakak ini link apa kelompok 2 punya kakak? Ya. Oke kakak bisa lihat di link yang baru dikirim itu kakak. Siap Kakak, siap. Kakak Thompson bisa gabung dengan kakak Sam. Untuk kerja kelompok kakak bisa berbagi layar, bagi layar satu orang yang tampilkan layar supaya bisa sama-sama mencari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi itu. Siap Kakak, siap. Kakak Gary bet satu kelompok dengan Kakak Gary sama Kakak Thompson dan Kakak Flora kakak. Iya kakak. Kakak Eli sama kakak Gary dan kakak Flora. Kakak Sam dan kakak Tom satu kelompok. Kakak Gary nanti beta tampilkan LK-nya saja nanti baru ketemu pikiran dalam kakak. Oh iya. Oke. Adi Eli. Siap. Kakak Flora, selamat malam, shalom. Shalom. Bab majelis.
Kakak Lala belum kuliah kak? Belum Adi. Sudah kakak? Sudah Adi. Kakak Geri? Oke, dapat lihat. Oke. Eh, jadi kakak Geri dan kakak Lala ini ada beberapa poin yang harus ketemu dari provinsi sebelumnya. Ini sin dengar suara baik-baik, kakak. Oh iya kakak siap-siap. Hanya jangan kapok. Jadi kakak Geri dan kakak Lala ini ada tampilan yang beta sudah share ini. Ada beberapa poin yang harus ketemu mencari sumber informasi, referensi di Google ataupun di mana saja supaya menjawab beberapa poin ini. Ada poin pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik, dijabarkan lagi dari menetapkan tanda, kemudian mengatasi faktor lingkungan. Kemudian yang kedua ada menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang ketiga isyarat. Ya ada 3 itu kakak. Nanti kebetulan ada 3 aspek yang ketemu mesti diselesaikan di sini. Bagaimana kalau ketemu bagi satu orang satu saja kakak? Kakak Giri dan kakak Lala. Siap. Oke. Mantap Adi. Kakak Giri kerja yang mana? Yang nomor 1 atau? Kabaran saja, Kak. Oh, berarti kakak Giri nomor 1, kakak Lala nomor 2, betul nomor 3 juga. Oh, siap. Kakak Oke. Lala bisa? Bisa, Ya, bisa, siap. Kak Eli. Ya nanti kalau sudah dapat langsung ketik saya di situ saya kakak Lala. Nanti beta masih pakai HP, jadi nanti beta kirim di chat saja. Oh nanti kakak kirim di chat ya. Iya. Adi, kakak lain nanti kirim di chat barang kakak lain pakai HP. Oh ya siap. Oke kakak siap.
Belum kakak, lagi sementara ini proses kakak. Kakak Lala bagaimana? Adi, kakak tulis di apa ini, kolom chat itu. Kakak singkirin di beta lewat biasa aja.
Sabar Adi. Sempap kak, sempap. Aman itu. Adi, saya kirim itu. Iya kakak, iya, iya. Betul laptop pada hambak ya. Laptop minta baru itu bab guru.
Kak Kelly ada laptop mati jadi dia sementara keluar. Siap aman. Ya, kakak, karena kita dibatasi oleh waktu, karena itu kita bisa mempresentasikan berbagi informasi tambahan, berburu informasi, berbagi dengan teman-teman di forum ini. Karena itu saya persilakan kepada kelompok mana yang sudah siap ini? Kelompok 1 atau kelompok 2? Mungkin Kakak Eli. Kak Kelly Kakak Eli kendala. Ayo Kakak Eli suruh masuk. Mungkin sementara Kakak Sam presentasi duluan saja. Kelompok 2. Kakak mau ini kita ada masuk dengan HP ini, baru beta laptop pada. Oke siap Kakak. Kakak Sam bisa presentasi duluan dulu, nanti baru kelompok 1 menyesuaikan. Untuk sementara kelompok 1 dulu. Kemarin kelompok 2 nih sendiri, jadi beta masih sementara dalam proses. Ya. Kakak, ketong bagaimana baru beta HP laptop masih HP jadi beta ketong baca saya sudah apa kakak? Siap Kakak, karena terkendala dengan laptop, Kakak baca saya kelompok 2 tadi Kakak pantau itu sudah bagus yang dikerjakan kelompok itu, cuma karena terkendala dengan laptop. Bisa baca saja Kak Eli. Dipersilakan. Siap Kakak, siap. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami. Yang pertama terkait dengan mendapatkan perhatian siswa ya kakak. Siap Kakak. Di sini yang kami dapat dari sumber informasi atau referensi di Google, yang pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah pendekatan aktif dan menyenangkan, yaitu mulailah pelajaran dengan aktivitas yang menarik perhatian seperti permainan pemanasan yang seru dan kompetisi kecil. Kemudian suasana yang santai dan menyenangkan dapat meningkatkan minat siswa dan membantu mereka lebih fokus. Yang kedua, tampilkan demonstrasi praktis.
Banyak siswa lebih tertarik saat mereka melihat contoh langsung. Demonstrasi keterampilan atau gerakan olahraga dapat membuat mereka lebih paham dan tertarik mencoba. Yang ketiga, libatkan teknologi dan media. Gunakan video, gambar, atau alat bantu visual untuk menunjukkan teknik atau olahraga baru. Penggunaan teknologi ini juga dapat membantu siswa memahami materi lebih baik, terutama jika disajikan dengan cara yang kreatif. Yang keempat, berikan tantangan yang menarik. Tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dapat meningkatkan motivasi mereka, misalnya target kebugaran tertentu atau waktu pencapaian untuk satu gerakan membuat mereka terdorong untuk mencoba lebih baik. Yang kelima, berikan penghargaan atau pujian. Pujian atau penghargaan kecil seperti stiker atau sertifikat untuk siswa yang menunjukkan usaha dan partisipasi aktif akan meningkatkan antusias dari peserta didik. Hal ini akan membuat siswa lebih termotivasi dalam memperhatikan instruksi yang guru sampaikan. Yang berikut, hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jelaskan bagaimana materi PJOK berperan dalam kesehatan dan kesejahteraan mereka, seperti manfaat olahraga untuk kesehatan jantung atau pentingnya postur tubuh yang baik untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian yang berikut terkait dengan menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini dari sumber yang Kakak Lala cari, yaitu merupakan dari aspek ini adalah merupakan langkah penting dalam mencapai hasil yang optimal dalam berbagai tugas, baik dalam pendidikan maupun lingkungan kerja. Prosesnya antara lain adalah menunjukkan tujuan konten agar pesan yang dituju dapat tersampaikan dengan baik. Contohnya keterampilan gerak yang diajarkan. Satu, berjalan, berlari, meluncur. Kemudian yang kedua, memutar, berputar, dan lain-lain. Yang berikut, urutkan pengajaran yang dilakukan. Menyiapkan kondisi psikologis dan fisik siswa. Memberikan motivasi belajar bagi siswa. Kemudian yang ketiga terkait dengan isyarat, bahasa isyarat. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, isyarat verbal. Guru PJOK memberikan instruksi verbal yang singkat dan jelas, terutama saat menjelaskan teknik gerakan atau aturan permainan. Contoh, luruskan lengan saat memukul bola. Kemudian kepala tetap tegak saat berlari. Kemudian yang berikut, posisikan kaki dengan jarak selebar bahu. Kemudian tahan napas ketika mengangkat beban. Kemudian yang berikut, isyarat nonverbal. Guru PJOK sering menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah atau gestur untuk menunjukkan teknik yang benar. Ini sangat penting terutama saat berada di lapangan besar atau gym, di mana siswa mungkin tidak selalu bisa mendengar instruksi verbal. Contoh, gerakan tangan untuk menunjukkan arah lari atau posisi tubuh, menunjukkan postur tubuh yang benar saat melakukan push up atau squat. Kemudian yang berikut, isyarat visual. Guru menggunakan alat bantu visual seperti video, gambar, teknik gerakan, atau contoh langsung dari guru atau siswa lain. Dalam konteks PJOK, isyarat visual sangat membantu untuk memperjelas konsep gerakan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Contoh, menunjukkan video teknik renang yang benar sebelum siswa mempraktikkan di kolam. Kemudian menggunakan diagram lapangan untuk menjelaskan posisi pemain dalam aspek dalam sepak bola atau bola basket. Kemudian isyarat fisik. Kadang-kadang guru PJOK dapat membantu siswa secara langsung dengan memberikan petunjuk melalui sentuhan fisik yang lembut, misalnya membenarkan postur siswa atau menempatkan tangan atau kaki mereka di posisi yang benar. Contoh, menyentuh bahu siswa untuk mengingatkan agar menjaga postur lurus saat melakukan push up, memperbaiki posisi kaki siswa saat
mereka belajar teknik menendang bola. Kemudian yang berikut isyarat auditoring, mana bunyi atau suara tertentu juga dapat menjadi isyarat untuk memberi tahu siswa mengenai perubahan aktivitas atau teknik. Contoh, guru menggunakan fluid untuk memberi isyarat berhenti, memulai atau perubahan instruksi selama pertandingan atau latihan. Kemudian yang berikut isyarat ritmis. Dalam beberapa kegiatan PJOK seperti senam, tarian, atau permainan yang melibatkan ritme, isyarat ritmis berupa hitungan atau ketukan sering digunakan. Contoh, 1, 2, 3 sebagai hitungan untuk melompat atau memulai gerakan. Kemudian yang berikut isyarat lingkungan. Guru dapat menggunakan lingkungan atau ruang untuk mengatur siswa dan memberikan petunjuk secara langsung, petunjuk tidak langsung mengenai aturan atau batasan aktivitas fisik. Contoh, garis di lapangan yang menunjukkan area permainan yang sah, penempatan kerucut sebagai batas lintasan, lari atau latihan dribble bola. Dengan berbagai syarat ini, guru PJOK membantu siswa mengembangkan keterampilan fisik dengan lebih efektif, meminimalkan risiko cedera dan meningkatkan pemahaman siswa mengenai teknik dan strategi olahraga. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih Kakak Fasil atas kesempatannya. Terima kasih banyak Kakak Eli, Kakak Giri, dan Kakak Flora yang sudah boleh bekerja sama untuk menyelesaikan tugas pada kelompok. Kita lanjut ke kelompok 2, baru sebentar kita simpulkan sama-sama. Dipersilakan kelompok 2 Kakak Sam dan Kakak Thompson. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi. Sebenarnya ini personal karena Kakak Thompson yang masuk juga, jadi kita cuma kerja sendiri saja. Oke, siap Kakak. Teman-teman semua muncul di situ kah? Belum kah? Sudah Kakak. Di situ kan beta Swiss itu kok yang orang sing atas yang muncul di beta pun layar sini. Oke. Sudah. Ya baik. Di sini saya akan membacakan hasil kerjaan kami kelompok 2. Di sini berbagai referensi inspirasi penyediaan tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian peserta didik. Di sini A, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, membuat pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, menggunakan pembelajaran yang interaktif. B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Biasanya ketemu untuk mengatasinya itu dengan yang pertama menata ruang kelas. Yang kedua menciptakan suasana belajar yang aktif. Yang ketiga jauhkan distraksi. Teman-teman nanti bisa cari saja ini distraksi ini apa. Terus yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini yang perlu kita pastikan peserta didik dia mendengar dan melihat itu yang pertama jangan berteriak. Yang kedua menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya dapat menarik minat peserta didik dalam belajar. D, menggunakan waktu yang efisien. Yang pertama buatlah rencana. Yang kedua hindari multitasking. Teman-teman cari saja multitasking, bisa jelaskan juga bila tadi sudah hafal tapi sudah lupa lagi. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama senam roll depan.
Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama doa, absensi, motivasi, apresiasi. Yang kedua pemanasan. Yang ketiga demonstrasi gerakan roll depan. Yang keempat penjelasan teknik dasar, posisi awal persiapan guling pada posisi awal, persiapan berguling, dan posisi akhir. Yang kelima praktik bergantian. Yang keenam penyesuaian gerak latihan bergulung. Yang ketujuh evaluasi dan refleksi. 3 isyarat cu pembelajaran. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan gerakan roll depan, forward. Isyarat ku yang bisa digunakan, yang pertama bersiap, yang kedua jaga dagu dekat dada, yang ketiga dorong dagu dengan tangan lalu menggulung. Di sini lagi saya lanjut ya, tadi sudah kalian tunggu, langsung lanjut. Di sini mendapatkan perhatian peserta didik. Menetapkan tanda prosedur. Yang pertama, tanda tangan menggunakan tanda tangan. Itu menggunakan sinyal suara, misalkan peluit. Terus yang kedua, prosedur awal sebelum memulai setiap sesi dengan pemanasan yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Terus B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. 1. Pengaturan ruang, memastikan bahwa ruang belajar cukup luas dan bebas dari gangguan. Yang kedua, suara yang jelas, menggunakan mikrofon jika diperlukan, terutama dalam kelas yang besar. Yang ketiga, memastikan peserta didik. C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama yang perlu kita lakukan, posisi menempatkan diri di lokasi yang terlihat semua peserta didik. Yang kedua, visual aids, menggunakan papan tulis, gambar atau video sebelum memulai praktik di lapangan. D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, agenda jelas, memberikan agenda pembelajaran di awal sesi. Yang kedua, transisi cepat, mengurangi waktu antara transisi kegiatan untuk menjaga fokus peserta didik. Mungkin itu saja hasil presentasi kelompok kedua. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Ya, terima kasih Kakak Sam yang sudah berupaya untuk menyelesaikan tugas kelompok. Walaupun Kakak Thompson tidak sempat bergabung. Terima kasih atas kerja keras Kakak Sam, bisa menampilkan, bisa menjelaskan setiap pertanyaan dengan sangat baik. Oke, kita lanjut ya Kakak. Siap, Pak. Siap. Ya, jadi berburu referensi yang sudah kita lakukan dengan berbagi informasi, berburu informasi, dan berbagi informasi bagi kita semua di ruang kelas ini. Ini harapannya bagi kita bahwa informasi-informasi tambahan yang penting dalam kita melakukan proses pembelajaran yang menarik, yang aman, yang bisa dikontrol dengan baik, yang sudah tadi kakak presentasikan. Jadi jangan kita berpatokan pada satu buku saja, tapi kita bisa mencari referensi-referensi tambahan seperti yang kita lakukan di malam hari ini. Ini akan sangat membantu kita dalam bagaimana kita mampu untuk mengelola kelas itu dengan baik, bisa mengajar, memberikan materi dengan perhatian peserta didik yang baik, bisa menahapkan konten-konten pembelajaran yang menarik, dan bisa menggunakan isyarat
Jadi kemampuan kita untuk menambahkan pengetahuan kita atau isyarat-isyarat yang jelas pasti akan mempermudah peserta didik dalam menangkap setiap informasi yang kita sampaikan dalam pembelajaran PJOK. Karena itu referensi-referensi tambahan itu harus kita miliki, kakak. Kita harus banyak belajar mengupdate informasi yang dapat menunjang kompetensi kita, pengetahuan kita, keterampilan kita dalam melakukan pembelajaran yang efektif. Seperti itu, kakak. Kita lanjut ya. Ya, pesan kunci bagi kita di hari ini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten pembelajaran, dan mengkomunikasikan isyarat atau cu dalam pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Yang tadi sudah kakak sampaikan itu bahwa referensi-referensi tambahan itu sangat penting, kakak. Kalau kita memiliki semuanya, kita mampu untuk menambah pengetahuan kita, keterampilan kita, referensi kita, maka kakak percaya pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, di kelas kita masing-masing itu pasti menarik. Nah, kalau kemampuan kita untuk mendesain pembelajaran, keterampilan gerak yang kita lakukan lewat konten-konten pembelajaran yang menarik, kakak percaya siswa akan merindukan kehadiran kita di kelas karena kita mampu untuk menjawab setiap kebutuhan peserta didik kita. Jadi penyajian tugas gerak itu bidang kita, kakak. Karena itu tidak salah kalau kita banyak belajar. Kakak-kakak yang lain di luar sana yang tidak sempat belajar bersama kita, pasti kemampuan kita akan berbeda. Kita akan lebih memahami bidang kita. Kita akan lebih memahami bagaimana mengembangkan, bisa menarik perhatian siswa dengan referensi yang kita miliki. Konten-konten yang kita berikan itu pasti lebih menarik dibandingkan dengan kakak-kakak yang lain yang tidak terlibat dalam kegiatan seperti ini. Jadi harapannya bagi kita adalah terus belajar, kakak-kakak, terus mencari informasi untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang pendidikan olahraga, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kakak-kakak. Seperti itu. Oke, kita ada pada poin yang ketiga tentang refleksi. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir ini tentang refleksi. Yang pertama tadi kita belajar, kita mereview pembelajaran 1-2, kemudian kita mencari berburu referensi, dan yang ketiga adalah berefleksi. Oke, untuk refleksi saya persilakan kakak-kakak, siapa yang mewakili kakak-kakak untuk menyampaikan refleksi di malam hari ini. Dipersilakan. Kakak Flora, bisa? Atau kakak Geri, dipersilakan untuk melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran kita tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi dari 3 modul ini
satu modul 2.1, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan hari ini pembelajaran 3, kakak bisa berefleksi. Silakan kakak yang mau mewakili untuk menyampaikan refleksi di sesi ini, dipersilakan. Ya, baik, mungkin tanpa mengurangi ketempuh waktu cepat selesai. Di sini saya pribadi saya banyak belajar di malam hari ini terkait dengan tugas gerak PJK. Baik dari tadi kita belajar tentang materi maupun praktik, ada beberapa referensi yang ditampilkan mungkin dari kakak sekalian. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 mungkin banyak yang kita ambil dari internet, bahkan kita berdiskusi dengan rekan sejawat. Di sini semua kalau kita terapkan di ketemu sekolah masing-masing, tentu mungkin pembelajaran PJK nanti lebih menyenangkan bagi peserta didik itu sendiri, dan tentunya pembelajaran PJK akan dapat terpusat pada peserta didik. Mungkin itu saja refleksi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Sam yang boleh menyampaikan refleksi bagi katong di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bisa menambah pengetahuan kita, keterampilan kita, dan yang pasti dalam pelaksanaan tugas di sekolah kita masing-masing kita pasti menunjukkan yang terbaik. Itu harapannya bagi kita. Oke, terima kasih Kakak Sam. Kita lanjut ya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJK? Ini ada pertanyaan. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJK? Kalau ada, berikan alasannya, kakak. Dipersilakan. Baik kakak. Silakan Kak Eli. Tanpa membuang-buang waktu, mungkin terkait dengan pertanyaan ini, pribadi beta bahwa memang ada informasi menarik yang ingin beta pelajari lebih dalam lagi terkait dengan penyajian tugas gerak ini. Kenapa? Karena beta berpikir bahwa dalam materi penyajian tugas gerak ini, pembelajaran ini, banyak yang kurang dari beta pada saat melakukan proses pembelajaran. Untuk itu mungkin lewat penyajian tugas gerak pembelajaran ini, sini beta mau lebih dalam lagi untuk belajar bagaimana cara untuk melakukan penyajian tugas gerak dalam proses pembelajaran PJK, kemudian implementasinya di dalam kelas, kemudian apa-apa saja yang ada di dalam penyajian tugas gerak ini lebih dalam lagi. Mungkin itu saja dari beta kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Eli yang sudah boleh menjawab pertanyaan ini, memberikan alasannya. Jadi memang mesti kita berefleksi bahwa kemampuan saya masih sampai tahap ini. Itu sangat penting karena ketika kita sudah merasa diri lengkap, maka kita tidak akan mau belajar. Jadi harus merasa masih kurang supaya kita lebih banyak mencari pengetahuan, belajar supaya keterampilan kita, kompetensi kita akan semakin baik, kakak. Kita lanjut ya. Pada akhir sesi ini, sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak
berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta didik untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas gerak. Yang tadi sudah kita bahas bersama, kita sudah presentasikan, tugas kita adalah mari kita berbagi, kakak, karena kita satu bidang PJOK, karena itu jangan kita simpan ilmu, kita berbagi supaya kita bisa mengajarkan yang terbaik kepada generasi-generasi penerus bangsa ini. Mungkin itu harapan dari slide terakhir ini. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita sudah sampai pada sesi terakhir. Kita boleh menyelesaikan pembelajaran pada modul 2.1, pembelajaran 3 hari ini. Terima kasih banyak untuk semua kakak-kakak yang sudah boleh hadir, boleh mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, boleh berdiskusi, berbagi. Semoga ilmu yang kita terima, pengetahuan tambahan, pengetahuan baru, informasi baru yang kita terima hari ini itu dapat kita aplikasikan dalam tugas kita sebagai guru PJOK yang baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini, kita tutup dengan doa dan saya persilakan salah satu kakak untuk membawa kita dalam doa penutup. Dipersilakan kakak. Baik kakak. Silakan kakak. Baik kakak Fasil dan kakak-kakak yang lain, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran tatap maya kita di malam ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ada lagi ungkapan syukur yang hambamu naikkan kepadamu Bapa, karena atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menjalani proses pembelajaran tatap maya PKG PJOK ini dengan baik Bapak. Bapak, mari berkatilah kami semua, berkati kakak Fasil, berkati juga kami sebagai peserta PKG PJOK dalam proses tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kemudian berkati semua pekerjaan kami, berkati keluarga kami, semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, berikan kesehatan kepada kami semua Bapa, supaya pada saat kami melakukan proses pembelajaran mau tatap maya atau tatap muka secara langsung, kami dapat bertemu satu-satu, kemudian berbagi kreativitas, berbagi pembelajaran yang mungkin kami belum mengetahuinya, supaya dapat memperkaya apa yang menjadi profesi kami sebagai guru PJOK. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Amin. Terima kasih Kakak Eli atas doanya bagi kita semua. Sehat-sehat semua. Amin. Kita akan bertemu secara langsung. Kegiatannya nanti terlaksana di SMP 1. Silakan Kakak Sam. Ada tambahan? Fasil mungkin tambahan sedikit, mungkin teman-teman yang kemarin ketumpung tes awal, beta kemarin mau sampaikan tapi terlupa. Tes awal itu ada beberapa dari teman-teman sekalian mungkin yang ikuti ketumpung tes awal, tapi ketemu mari untuk kedepannya itu katong jangan duduk sendiri diam-diam lalu katong cuek. Yang merasa ini jangan merasa bahwa dia belum ini lalu tidak mau gabung, tapi kalau bisa ya katong duduk sama-sama lalu katong buka pikiran, katong bertugas sama-sama. Dan dulu kayak kemarin katong kelas itu saya rasa katong kelas dari berapa orang, cuma berapa orang saya ikut awal. Maksudnya ini katong juga menjaga katong Pak Fasil untuk dari kelas 2 tuh. Jangan sampai nanti ketemu pertemuan nanti dipertanyakan teman-teman yang lain yang pernah ikut tes awal itu nanti bagaimana.
Begitu saja paling saran dari saya. Oke, terima kasih Kakak Sam yang sudah mengingatkan kita semua. Karena ini kita ada dalam satu daerah, satu kabupaten. Kalau ada waktu bisa kumpul-kumpul lalu kita berbagi ke kakak. Jadi kalau ada yang merasa kesulitan gabung, kita bertemu di mana begitu supaya bisa kita berbagi pengalaman atau tugas-tugas yang belum selesai kita bisa selesaikan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nanti kalau mau kumpul bisa di grup, info di grup lalu kita kumpul. Iya, Kakak, siap. Oke, terima kasih. Selamat malam Kakak Sam semuanya. nanti cari waktu juga, Kakak Sam, ya. Siap, oke. Selamat malam, Kakak. Ya, selamat malam. Shalom. Malam, kakak.